Hari ini Intan kepengen membahas Dr. Lee Darmawan. Intan tergerak untuk membahas Dr. Lee Darmawan karena dua alasan. Yang pertama, karena beliau sebentar lagi ulang tahun. Sehat-sehat ya Pak, semoga panjang umur. Dan yang kedua, karena Dr. Lee ini jiwa sosialnya luar biasa. Dia mengeluarkan duit yang tidak sedikit, bahkan rela menjual rumah demi ngebikin rumah sakit kapal apung untuk orang yang nggak mampu. Rumah sakit gratis loh itu, gila men. Duit, tenaga, waktu untuk ngisi gratisan. Yuk di video ini tak ajak untuk mengenal siapa sih Dr. Lee itu dan kenapa dia melakukan seperti itu. Tajian hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Seperti biasa, Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk. Kali ini dari Tommy. Kak, kenapa yang dijadikan dewa itu Kuan Yin, bukan yang lain, bukan Cukek Liang yang lebih bijak? Ini ada berbagai macam versi. Intan kasih contoh versi yang paling ilmiah ya. Dulu, zaman dulu itu orang kalau misalkan terlampau buai setelah dia meninggal itu dibuatin kuil dan disembayangi. Orang zaman dulu itu kayak gitu. Ini Intan pernah bahas di videonya Intan tentang Jason. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kuan Yin ini baiknya itu keterlaluan guys. Dia itu begitu dapat duitnya itu dibagi-bagikan, nggak diambil sendiri. Sehingga masyarakat ini simpatik banget sama Kuan Yin. Sejak zaman dulu sudah ada orang yang baiknya keterlaluan. Seperti video yang Intan bahas hari ini, sekarang ini juga orang yang baiknya itu keterlaluan. Baiknya itu nggak masuk akal jugaan. Itu alasan yang pertama, yang versi ilmiah. Yang kedua, yang versi legenda, yang turun-temurun. Ini yang menurut yang diceritakan papanya Intan ya. Kalau memang sekedar orang baik, di Samko itu banyak orang baik. Ada Liu Bei baik, terus Cao Celong juga baik, Cukek Liang juga baik. Kenapa kok cuman Kuan Yin yang dijadikan dewa? Teman-teman tahu sendiri kan, pernah Kuan Yin itu ditangkap sama Cao Cao. Saat Kuan Yin ditangkap sama Cao Cao, Kuan Yin itu diperlakukan dengan baik banget sama Cao Cao. Dikasih baju-baju bagus, bahkan dikasih kuda terbaik di dunia, dikasihkan ke Kuan Yin. Berpuluh-puluh tahun kemudian, setelah Kuan Yin itu kembali ke kubunya Liu Bei, ada perang, yaitu perang Red Cliff. Di perang Red Cliff ini, Cukek Liang itu sudah wanti-wanti ke Kuan Yin. Kuan Yin, kamu jaga di pos terakhir. Cao Cao harus kamu bunuh. Kalau sampai kamu nggak ngebunuh Cao Cao, mati loh kamu. Kuan Yin bilang, oke, aku berani mati kalau sampai aku nggak bisa ngebunuh Cao Cao. Beneran, di perang Red Cliff, Kuan Yin ngejaga di pos terakhir. Cao Cao datang, sudah dalam keadaan lemah, nggak berdaya, compang-camping. Pada saat itu, Cao Cao itu bilang ke Kuan Yin, kita ini temen loh, kamu gak tahu aku tuh baik banget sama kamu waktu tak tangkap itu kamu gak tak bunuh loh, kamu tak perlakukan dengan baik, tak anggap saudara, sampai Kuan Yin itu akhirnya luluh. Cao Cao dilepaskan, padahal Kuan Yin kondisinya pada saat itu tuh dia itu lagi seger buger, peralatan senjata lengkap, dan Cao Cao itu wes compang-camping gak karu-karuan. Nah, dari peristiwa itu sudah kelihatan banget kalau Kuan Yin itu loyalitasnya itu tinggi banget, terutama terhadap temennya. Nah, makanya kita itu bersembayang kepada Kuan Yin itu untuk menjalin relasi dengan Kuan Yin, supaya Kuan Yin nganggep kita itu temennya dia. Jadi, waktu kita mati nanti, ketemu Kuan Yin, Kuan Yin, aku ini temenmu loh, tolong aku dong supaya aku tuh bisa masuk surga, nggak masuk neraka. Ya kurang lebih kayak gitu kasarannya. Oke, semoga teman-teman sampai sini tuh paham. Buat teman-teman yang suka sama baju yang Intan pakai, available di Tokped sama Shopee sampai tanggal 13. Selain gambar Three Kingdom, ada gambar-gambar lain ya, kayak Kuan Yin, Cao Celong, Cukek Liang, Liu Bu, Dewi Kuan Im, Jin Se Huang. Yuk segera diorder. Oke, let's start. Ibu saya ketika saya suatu saat tahu saya mau menjadi dokter, dia pernah berkata kepada saya, kalau kamu suatu saat jadi dokter, jangan kamu ambil uang dari orang miskin. Mereka akan bayar, tapi di rumah mereka akan menangis
karena mereka tak punya uang untuk beli beras. Jadi dokter itu pekerjaan yang mulia banget, nyelamatin nyawa orang. Bayangkan loh, udah sekolah susah-susah, sekolahnya itu mahal, lama pula sekolahnya. Endingnya itu kerja di tempat yang vibe-nya itu gak enak. Tiap hari ketemu sama orang-orang yang mukanya itu musam, mukanya itu tegang, berlinang air mata. Kerjanya juga penuh tekanan karena berurusan dengan nyawa orang. Kesalahan sedikit bisa membahayakan nyawa orang. Menurut Intan, dokter, meskipun dokter komersil loh ya, itu sudah mulia banget. Apalagi dokter yang Intan bahas sekarang, kok maunya ya dia itu susah payah bikin rumah sakit di atas kapal itu pun loh, untuk sosial, untuk gratisan. Siapa lagi kalau bukan dokter Lee Darmawan. Intan ini bingung, sekolah dokter itu loh guys, nggak gampang, lama pula, biaya juga nggak murah. Apalagi dokter Lee itu sampai studi dokternya itu di Jerman. Kok ilmu yang ditekuni itu endingnya buat bikin kapal rumah sakit apung, itu pun untuk gratisan. Kenapa ya duitnya daripada dibuat kapal rumah sakit apung, kenapa nggak dibuat beli Rubicon, beli Lamborghini? Kenapa waktunya daripada dibuat ngobatin orang sakit yang dia sendiri nggak kenal itu siapa? Kenapa kok nggak dibuat pelesiran sama keluarga ke Paris, naik pesawat bisnis class, tidur di hotel bintang 5. Makanya nggak salah kalau orang itu bilang dokter Lee ini dokter gila. Ketika saya ceritakan keinginan saya untuk membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal yang kecil, mengatakan kamu gila katanya. Makanya lahirlah sebutan dokter gila bagi saya. Oke, nggak pakai lama. Sekarang siapakah Dr. Lee Darmawan? Dr. Lee Darmawan ini nama Tionghoanya adalah Lee Te Bie. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat, 16 April 1945. Sebentar lagi ulta ini orang. Dr. Lee Darmawan adalah ahli bedah torak, jantung, dan pembuluh darah. Beliau juga pendiri Yayasan Dr. Sher. Yayasan Dr. Sher itu yayasan non-profit yang berkecimpung di bidang medis. Sedangkan saya sampai pada kesimpulan, visi yang saya punya ini harus diteruskan. Saya boleh meninggal suatu saat, tapi apa yang saya sudah mulai harus diteruskan oleh generasi penerus. Itulah sebabnya mengapa saya dirikan sebuah yayasan Dokter Peduli atau Dr. Share ini. Dr. Lee lahir dari keluarga miskin. Apa yang membuat Dr. Lee itu kepingin menjadi dokter? Karena pada saat dia kecil, adiknya Dr. Lee itu sakit keras. Dan karena saking miskinnya tidak mampu ngasih pengobatan yang layak. Sampai akhirnya adik dari Dr. Lee itu meninggal. Sejak saat itu, Dr. Lee bertekad dia kepingin menjadi dokter. Dia penyakitnya gampang, penyakitnya diare. Tapi karena kami tidak punya dana untuk ke dokter atau untuk membeli obat, adik saya harus meninggal. Sejak itu, Dr. Lee ini bertekad dia kepengen jadi dokter, menyelamatkan banyak nyawa. Dr. Lee ini dari SD sampai SMA, dia itu bersekolah di Padang. Tapi saat kuliah kedokteran, dia kuliahnya di Jerman, dari S1 sampai S3. Kenapa kok nggak kuliah di Indo? Dr. Lee ini itu tidak diterima di Universitas Indo. Teman-teman pasti tahu pada zaman itu susah banget bagi etnis Tionghoa untuk melanjutkan pendidikan di kedokteran, itu susah banget. Makanya akhirnya Dr. Lee kuliahnya di Jerman. Karena dari awal misinya Dr. Lee itu kepengen jadi dokter untuk menolong banyak orang, menyelamatkan banyak nyawa, bukan untuk komersil. Makanya Dr. Lee itu kepengen banget dia itu pergi ke pelosok-pelosok di luar Jakarta untuk menolong orang di pelosok-pelosok sana. Karena kalau di Jakarta mah alat medis lengkap, kalau pelosok belum tentu. Menurut Detik, idenya Dr. Lee membuat rumah sakit apung itu sejak tahun 2008. Baru terrealisasi di tahun 2013. Lah kok lama? Karena ada pro dan kontra, apalagi referensi mengenai rumah sakit apung di Indonesia pada saat itu belum ada. Maksudnya gini, tak perjelas.
Kapal rumah sakit apung itu ada, tapi itu miliknya tentara yang cuman dipakai saat berperang, bukan milik swasta. Nah, makanya lewat Yayasan Dr. Share ini, Dr. Lee ini berupaya menggalang dana dalam bentuk moral, material, dan dana yang dibutuhkan untuk ngebikin rumah sakit apung ini itu besar banget. Sampai Dr. Lee itu rela menjual rumah demi terciptanya kapal rumah sakit ini. Kapal berhasil saya beli di tahun 2010. Saya beli dengan menjual sebuah rumah saya. Ngapain toh Cek Intan susah-susah bikin rumah sakit apung? Kenapa nggak bawa diri saja? Tinggal terbang naik mobil langsung ke tempat tujuan. Jadi gini guys, di tempat-tempat yang terpelosok itu alat-alat medisnya itu minim banget, kurang banget. Salah satu contohnya ini Intan kasih lihat ya, ruang operasi di rumah sakit apung Dr. Lee ini kayak gini. Kasurnya itu kasur medis guys, ada standarnya, bukan kasur biasa. Ada tempat infusnya, kasurnya juga beroda, bisa disetel tinggi rendahnya. Kalau di pelosok-pelosok, kasurnya belum tentu kasur medis, bisa-bisa cuman kasur biasa. Itu salah satu contohnya. Di rumah sakit apung Dr. Lee ini juga dilengkapi laboratorium, X-ray yang di tempat pelosok itu juga belum tentu ada. Dr. Lee ini memang orangnya kalau kerja itu kepingin the best ya, kepingin maksimal. Meskipun ini gratisan, dia nggak mau asal-asalan. Supaya lebih maksimal, makanya dibawalah rumah sakit itu ke daerah-daerah. Setelah dihitung-hitung sama Dr. Lee, untuk budget satu kapal itu membutuhkan 6 miliar. Tapi kenyataannya kapal itu bisa terwujud hanya dengan budget 3 miliar. Kok bisa menyusut sebegitu banyak? Apa ada kualitas yang dikurangi? Enggak guys, karena ternyata dalam misinya Dr. Lee itu banyak sponsor-sponsor yang mendukung. Jadi harga mesin-mesinnya, harga peralatan perlengkapannya itu dikasih diskon yang banyak. Jadi lumayan menghemat banyak. Kapal rumah sakit apung Dr. Lee akhirnya melakukan pelayaran perdana pada tanggal 16 Maret 2013 di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Dan kapal rumah sakit apung Dr. Lee menjadi kapal rumah sakit apung pertama milik swasta di Indonesia. Pelayanan kesehatan yang diberikan itu berupa penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, bedah minor, bedah mayor. Pada pelayaran pertama diterjunkan 25 dokter dan 25 relawan untuk melayani pasien. Itu pelayaran pertama. Sejak itu Dr. Lee itu sudah berlayar ke berbagai pelosok di Nusantara guna melayani masyarakat yang tidak mampu. Selama berlayar dan menjalankan misi kemanusiaan, sudah ada ribuan warga yang mendapatkan pelayanan medis di kapal rumah sakit apung Dr. Lee. Pernah ya di tahun 2021 saat Dr. Lee itu mau melayani dari Kupang NTT menuju Torano, Sumbawa Besar, NTB di perairan Bima. Kapal Dr. Lee mengalami musibah hingga karang. Tidak ada korban jiwa, tapi kerugian materinya ini lumayan banyak, kasihan banget. Last but not least, buat teman-teman yang kepengen mendukung Dr. Lee supaya Dr. Lee ini bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa, supaya Dr. Lee ini bisa terus berkiprah. Teman-teman bisa membantu melalui Yayasan Dr. Share yang linknya Intan taruh di deskripsi. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Saya belum pernah terpikirkan untuk pensiun. Selama saya bernafas, selama jantung saya masih berdenyut, saya akan tetap melayani. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya, di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana.
Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.